Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Armita dengan NIM 21061012 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan materi konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi adalah sebuah proses usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi dengan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan-pertumbuhan. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan pembinaan dan membantu guru-guru dalam mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa, untuk mendidik atau melakukan memungkinkan untuk mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran. Seperti memberikan pelajaran kepada para peserta didik. Vincent and Brock menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai satu teknik layanan yang bagian utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Faktor yang terkait dengan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini dilakukan oleh para guru sehingga membentuk suatu kreativitas. Yang kedua itu prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu pembangunan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga itu prinsip inovatif dan hal baru dalam kegiatan proses seperti pembaruan dari proses pembaruan dari skill. Yang keempat itu prinsip reflektif adalah prinsip memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi harganya kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka dalam proses pendidikan dan proses belajar mengajar. Selanjutnya itu Olivia dalam bukunya yang berjudul Supervisors Cities for Today's School. Di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu pada prinsipnya meliputi 3 domain. Domain yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, jadi fokus utamanya memang yang diperbaiki ini adalah proses pengajaran melalui kebaikan kualitas pengajar guru. Yang kedua itu pengembangan kurikulum, dan yang ketiga yaitu pengembangan staf. Jadi memang dikembangkan adalah setiap kemampuannya. Kemampuan yang skill yang mempunyai dan objek dari supervisi pendidikan. Ini kalau kita lihat dari berbagai sumber itu dibagi menjadi 4 secara umum. Yang pertama yaitu untuk pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran ketika perlombaan tempat pemeliharaan. Yang ketiga, sudah tercakup semuanya dari apa yang disampaikan pendapat ahli, kemudian dikembangkan menjadi beberapa bagian.
Yang keempat itu pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat dalam bekerja. Menurut Olivia, maka yang keempat pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang yang ada di sekolah atau bahkan sekolah itu sendiri sebagai psikologi akan mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka pengembangan berbagai moral. Adapun fungsi dari supervisi pendidikan, yaitu kita ambil salah satu foundation and dimension. Ini pendapat plafon yang turun-temurun dari tahun 1961 sampai masih digunakan sampai saat ini. Dijabarkan oleh Snorri dalam bukunya Supervision on Instruction and Dimension. Yang pertama yaitu yang kedua itu melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga itu mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah untuk memberikan pengajaran kepada para peserta didik. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap peserta didik. Yang ketujuh, memberikan wawasan yang lebih luas supaya memberikan integrasi satu sama lain. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Saya memperoleh materi ini dari link YouTube Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.